Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Nabila Putri, NPM 170607025, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan pencegahan korosi terkait pertimbangan daerah yang membutuhkan perhatian pada proses desainnya. Presentasi pada hari ini akan saya mulai dengan pendahuluan, yaitu pengenalan bahwa ada banyak daerah yang membutuhkan perhatian agar kemungkinan terjadi korosi pada daerah tersebut bisa dikurangi. Dan daerah-daerah tersebut diantaranya adalah kontak bimetalik, permukaan kontak sendi, celah-celah, perangkap kelembapan, perangkap air, logam yang bersentuhan dengan bahan penyerap kelembapan, area kondensasi, fitur yang mengurangi ketebalan cat, pengelasan, tambalan karet minyak pelumas, gerakan fluida, sambungan, bagian yang tertutup dan daerah trapping, faktor mekanis, serta daerah yang rentan terhadap korosi. Yang pertama akan saya bahas adalah kontak bimetalik. Kontak bimetalik itu memungkinkan untuk terjadinya korosi bimetalik. Nah, apa itu korosi bimetalik? Korosi bimetalik dapat terjadi ketika ada dua metal berbeda dengan potensial elektrokimia yang berbeda disatukan, ditentukan dari posisi pada deret volta. Hal tersebut menjelaskan bahwa ketika ada dua metal yang bersentuhan, belum tentu terjadi korosi bimetalik. Jadi kontak bimetalik belum tentu akan mengalami korosi bimetalik. Hal tersebut dapat dicegah apabila diperhatikan dalam proses pendesainannya. Nah, korosi bimetalik melalui penilaian posisi pada deret volta dapat kita lihat contohnya pada AL dan CU. Pada deret volta, posisi AL dan CU terlihat seperti di dalam presentasi bahwa AL lebih aktif daripada CU dan posisi CU lebih mulia daripada AL. Sehingga AL akan berperan sebagai anoda dan CU akan berperan sebagai katoda. Nah, dengan hal tersebut, dengan jarak yang cukup jauh di deret volta, dengan posisi ini, maka berpotensi untuk terjadi korosi bimetalik ketika AL dan CU disatukan. Namun, semakin jauh jarak dua buah metal pada deret volta, maka akan semakin besar beda potensialnya, sehingga akan semakin mudah korosi terjadi. Hal tersebut menjelaskan hubungan antara jarak pada deret volta dan terjadinya korosi. Maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin kemungkinan terjadinya korosi juga pun akan semakin kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi bimetalik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan potensial. Yang kedua, area anodik yang lebih kecil dari area katodik. Yang ketiga, konduksi elektrolit. Yang keempat, endapan kotoran. Dan yang kelima, kontak dengan bahan isolator. Hal yang pertama akan saya bahas adalah perbedaan potensial. Untuk beda potensial, hubungannya dengan korosi bimetalik adalah ketika beda potensialnya semakin tinggi, maka kemungkinan untuk terjadinya korosi bimetalik akan semakin tinggi pula. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu terjadinya korosi pada katup yang terbuat dari cast iron yang menempel pada pipa kondensasi stainless steel yang digunakan sebagai heat exchanger tembaga. Nah, dalam kasus ini bisa kita lihat terdapat beda potensial antara tembaga, baja, dan cast iron. Hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya korosi bimetalik. Selanjutnya, rasio anoda dan katoda. Rasio daerah anoda dan katoda sangat penting bagi terjadinya korosi bimetalik karena berhubungan dengan kepadatan arus yang terjadi. Nah, apa sih hubungannya? Berikut dijelaskan bahwa ketika daerah anoda semakin kecil, maka kepadatan arus akan semakin naik dan kemungkinan korosi terjadi pun akan semakin tinggi. Sehingga desain yang baik untuk menghindari korosi bimetalik terjadi adalah dibuatnya daerah katoda yang lebih kecil daripada daerah anoda. Berikut contoh kasus daerah anoda yang lebih kecil daripada katoda. Ada dua gambar dipaparkan di sini. Penjelasannya adalah pada gambar A terdapat baut baja yang menempel dengan lembaran tembaga. Dan pada gambar B ada baut tembaga yang menempel dengan lembaran baja. Nah, di sini dengan fakta yang dipaparkan bahwa baja merupakan anoda dan tembaga merupakan katoda berdasarkan deret volta,
maka desain yang baik seharusnya memperlihatkan daerah baja sebagai anoda lebih besar daripada daerah tembaga sebagai katoda. Nah, pada figur gambar A bisa kita lihat baja mempunyai daerah yang lebih sempit, lebih kecil daripada koper. Di sini memperlihatkan gambar A terlihat memiliki korosi yang lebih berat, kasus korosi yang lebih berat daripada gambar B. Karena gambar B merupakan desain yang lebih baik daripada gambar A dengan pemasangan dalam bentuk baut tembaga menempel pada lembaran baja, dan di sini posisinya daerah anoda lebih luas daripada daerah katoda. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi korosi bimetalik adalah pengendapan kotoran. Endapan kotoran tersebut dapat menyebabkan rongga yang meningkatkan kemampu serapan terhadap sel-sel asing dari udara luar yang akan menghancurkan permukaan pasif pada besi tersebut. Seperti yang kita tahu, permukaan pasif akan melindungi logam, namun dengan adanya endapan kotoran, permukaan pasif akan rusak dan akan meningkatkan kemungkinan korosi pada logam. Ilustrasinya dapat dilihat di gambar 8.6 ini. Formasi perbedaan sel yang kita lihat pada logam merupakan daerah yang sedikit oksigen, dan di udara luar merupakan daerah yang banyak oksigen. Dan ketika endapan menempel pada logam, di bawah endapan akan terjadi lubang yang lama-kelamaan akan semakin besar. Nah, mekanisme korosi pada stainless steel ketika ada daerah yang tertutup oleh kotoran terpapar pada gambar yang ada di presentasi. Di sini terlihat ada perbedaan antara anoda dan katoda. Daerah yang merupakan anodik adalah daerah yang terdapat di bawah endapan. Seperti yang kita lihat, lapisan pasif ini terputus dan rusak karena adanya endapan di atas logam. Akhirnya di bawah endapan terdapat daerah yang berlubang karena daerah tersebut merupakan daerah yang bereaksi karena adanya endapan tersebut. Nah, contoh desain yang baik dan tidak untuk digunakan bisa kita lihat dari gambar yang tertera pada presentasi. Di sini ada 4 contoh gambar. Untuk gambar yang sebelah kiri, keduanya merupakan gambar yang buruk, desain yang buruk untuk digunakan, karena pada bagian sudut desain terlihat membentuk sudut yang runcing sehingga bisa menjadi ruang bagi kotoran untuk tersangkut, terperangkap, dan kemudian mengendap. Jadi kotoran di dalam sudut tersebut setelah tersangkut pun sulit untuk dibersihkan. Berbeda dengan keadaan pada gambar yang sebelah kanan, ketika pada bagian sudut dibuat permukaan yang tidak bersudut runcing, seperti ada perosotan yang lebih rata dan tidak menyudut, yang tidak memungkinkan untuk kotoran tersangkut di dalamnya dan mudah untuk dibersihkan. Nah, berikut adalah contoh desain pencegahan pengendapan air hujan pada struktur baja. Alangkah lebih baiknya struktur baja dibuat untuk tidak menghadap arah air hujan datang atau ke atas, yaitu lebih baik digunakan desain yang menghadap ke arah bawah sehingga tidak terjadi perangkapan air hujan di dalam wadah struktur baja tersebut yang dapat memungkinkan terjadinya pengendapan kotoran dan akan meningkatkan terjadinya korosi pada logam tersebut. Nah, yang keempat ada suasana basah. Atmosfer yang basah memiliki hubungan dengan korosi bimetalik. Di antaranya adalah berkaitan dengan durasi. Durasi permukaan dalam suasana basah yang semakin lama akan semakin meningkatkan terjadinya korosi bimetalik. Namun, ada cara untuk mencegah situasi tersebut. Bisa dilakukan dengan mempoles permukaannya sampai halus agar tidak menyebabkan adanya lapisan air pada permukaan dalam durasi yang terlalu lama.
Kemudian yang kedua, membuat desain saluran yang baik. Nah, yang kelima, sebelum yang kelima, ada contoh desain untuk saluran yang baik agar terhindar dari durasi permukaan suasana basah yang terlalu lama. Dapat kita lihat daerah yang desain yang menghadap ke arah atas merupakan desain yang buruk untuk dijadikan sebagai saluran, karena akan terpapar dengan air dalam durasi yang sangat lama. Mengingat air atau permukaan atau daerah basah tersebut akan mengikuti gaya gravitasi dan menempel pada desain saluran yang menghadap ke atas. Sedangkan pada desain yang menghadap ke bawah merupakan desain yang cukup baik karena tidak langsung menempel dengan daerah basah tersebut. Yang kelima, ada kontak dengan material isolator basah. Nah, material isolator dapat disebutkan seperti yang ada di presentasi, contohnya ada benang halus dari kaca, serat kaca, dan busa poliuretan. Nah, mereka tidak akan menyebabkan terjadinya korosi kalau tidak dalam keadaan basah. Ketika mereka dalam keadaan kering, akan berfungsi dengan baik. Namun apabila terjadi suasana basah pada saat penyimpanan, pada saat operasi, dan pada saat pemasangan, akan menyebabkan korosi. Nah, berikut faktor yang menyebabkan korosi oleh induksi isolator tersebut. Yang pertama, masuknya uap air ke dalam isolator yang menghasilkan pelindian garam terlarut dengan pH rendah sekitar 2-3. Yang kedua, pelepasan ion klorida. Yang ketiga, penghancuran kepasifan baja oleh ion klorida dan inisiasi lubang. Yang keempat, siklus cuaca seperti siklus basah kering, panas kering, dan lembab hangat yang menyebabkan tingkat korosi yang tinggi. Kemudian yang kelima, hambatan kelembapan yang tidak memadai karena jarak isolasi yang tidak memadai juga. Selanjutnya, efek ketika uap air memasuki bahan isolator. Di sini ada contoh kasus, dapat kita lihat di figur 8.11, ada efek ketika kelembapan meningkat dalam material isolator. Terjadi beberapa lubang yang terlihat di situ. Dan yang kedua gambar di sebelah kanan merupakan korosi induksi isolator yang disebabkan oleh masuknya uap air ke bahan isolator pada pemanas air. Nah, di sini contohnya adalah alat pemanas air yang uapnya kemudian masuk ke dalam bahan isolator dan akhirnya menyebabkan terjadinya korosi. Nah, hal-hal tersebut dapat dicegah dengan cara yang pertama adalah menghilangkan permukaan datar horizontal. Yang kedua adalah desain struktural yang menjadi perangkap air, misalnya dengan menggunakan balok H dan saluran. Yang ketiga, memenuhi ketebalan isolator. Yang keempat, memberikan penghalang kelembapan dan ketahanan air yang memadai. Dan yang kelima, penambahan natrium silikat sebagai inhibitor. Nah, berikut desain yang baik untuk mencegah korosi induksi isolator. Dapat kita lihat, desain yang buruk adalah desain yang menghadap langsung ke atas dan menampung adanya air. Namun, ada desain yang baik ketika desain yang menghadap ke atas diberikan lubang atau desain yang berbentuk segitiga dihadapkan ke bawah sehingga tidak menjadi perangkap air. Namun ada desain yang lebih baik lagi adalah dengan membuat daerah yang terisolasi sehingga ada daerah perangkap di situ yang tidak memungkinkan adanya kontak dengan air ataupun uap air. Atau melihat dari gambar 8.15, disarankan untuk mendesain sesuatu yang dapat membatasi antara pipa baja dengan daerah luar, yaitu material isolator, yaitu dengan adanya inner insulation sebagai batas agar mereka tidak berkontakkan langsung, sehingga korosi induksi isolator dapat dicegah. Nah, daerah yang kedua yang akan saya bahas adalah persendian dan permukaan kontak sendi.
Yang pertama adalah persendian dan permukaan kontak sendi sangat berhubungan dengan digabungkannya dua permukaan. Dan menggabungkan dua permukaan memiliki pertimbangan yang cukup besar tentang pembentukan celah dan efek galvanik atau korosi galvanik. Kedua hal tersebut dapat dicegah dengan beberapa cara dan salah satunya dalam tahap desain. Berikut pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pembentukan celah dapat dihindari dengan penyegel atau melindungi celah dari lingkungan. Yang kedua, korosi galvanik dapat diminimalisir dengan mengisolasi kontak antara kedua metal. Dan yang ketiga, didesain dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama, desainnya pada persendian harus bersifat permanen, kedap air dan diberi proteksi dengan lapisan atau coating agar tidak terjadi kontak langsung. Kemudian yang kedua, semua komponen yang ada terisolasi. Berikut contoh kasus pertemuan dua permukaan beserta desainnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar A dan gambar B perbedaannya. Di sini ada dua jenis logam, yaitu baja dan aluminium. Seperti yang kita tahu, faktanya bahwa aluminium anodik terhadap baja, sehingga pada keduanya memungkinkan adanya terjadi korosi dalam daerah yang berbeda. Nah, untuk gambar A ada korosi pada bagian baut aluminium, namun pada gambar B justru lubang-lubang terlihat bukan pada baut melainkan logam yang ingin disambungkan. Hal tersebut harusnya dibuat seperti ini, yaitu dengan menyisipkan selongsong pada pencuci isolasi antara tembaga dan aluminium, sehingga hal ini menjelaskan desain yang baik untuk pemasangan baut atau persendian. Atau dapat juga dengan cara isolasi dengan senyawa penyambung seperti pada gambar, atau juga dengan sisipan isolator, atau bisa juga dengan isolator pencuci. Nah, ketika dua logam yang berbeda harus digabung, desain yang baik dengan menggunakan cat pada kedua logam dapat dilakukan, atau juga bisa hanya dengan logam yang lebih mulia saja yang dicat sebagai coating agar menghindari terjadinya korosi. Nah, daerah yang ketiga yang akan saya bahas adalah pengelasan dan dampaknya pada korosi dan desain untuk mencegah korosi. Apa itu pengelasan? Pengelasan merupakan sebuah metode penyambungan logam yang mempengaruhi ketahanan korosi dan desain guna mencegah korosi. Nah, bagaimana hubungan pengelasan dengan korosi dijelaskan pada slide berikut. Permasalahan terbesar yang dapat ditimbulkan oleh las adalah terciptanya permukaan yang tidak homogen atau terputus-putus atau bercelah, sehingga menciptakan daerah yang berpotensi untuk menjebak kotoran, kelembapan, dan berbagai jenis pengotor, sehingga dapat berujung pada terjadinya korosi di daerah tersebut, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa pengendapan kotoran dapat menyebabkan terjadinya korosi. Selanjutnya, sifat metalurgi pada suatu logam dapat berubah karena pengelasan yang melalui fase pelelehan, pembekuan, tingkatan temperatur, dan transformasi tingkat padatan. Nah, peristiwa pada setiap perbedaan fase tersebut memiliki perbedaan sifat mekanis dalam setiap fasanya. Dan setiap senyawa intermetaliknya pun memiliki perbedaan sifat mekanis. Maka perbedaan tersebut, transformasi tersebut mempengaruhi sifat mekanis material tersebut dan mempengaruhi juga ketahanannya terhadap korosi. Sebagai contoh kasus, berikut ada beberapa poin. Yang pertama adalah intermetalik Cr23C6 pada suhu 510 sampai 680 derajat Celcius dapat menghasilkan 18,8 stainless steel yang sangat sensitif terhadap korosi. Selanjutnya, transformasi austenit ke ferrit dan martensit memiliki perbedaan ketahanan korosi di setiap fasanya, sehingga perilaku korosi pada setiap fase berbeda-beda. Yang ketiga, pada paduan Al
atau paduan AlMgSi, intermetalik Mg2Si akan meningkatkan kerentanan terhadap korosi. Nah, hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerentanan terhadap korosi adalah dengan memisahkan pengotor pada baja berupa fosfor atau sulfur, karena batas butirnya dapat meningkatkan kerentanan baja terhadap korosi. Yang kedua, dapat dilakukan dengan membatasi elemen pengotor terpisah pada batas butir untuk kerentanan korosi pada baja austenitik. Di antaranya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampulasan yang akan berpengaruh pada korosi adalah yang pertama, komposisi kimia, yang kedua, mikrostruktur, yang ketiga adalah catatan perilaku, dan yang keempat adalah proses pengelasan. Selanjutnya, daerah yang akan dibahas adalah mengenai karbon dan kemampulasan. Pada proses pengelasan, kandungan karbon dan cooling rate dikontrol guna memaksimalkan pembentukan alpha ferrit lunak dan meminimalisir pembentukan perlit dan cementit yang pada dasarnya menyebabkan sifatnya menjadi terlalu keras karena merupakan fasa yang bersifat keras. Berikut merupakan fakta tentang beberapa fasa berhubungan dengan terjadinya korosi. Yang pertama, pada baja paduan kromium, pembentukan martensit getas akan diminimalisir karena merupakan komponen keras yang akan mengganggu hasil pengelasan. Yang kedua, martensit bersifat sensitif terhadap keretakan yang diinduksi hidrogen sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa lanjut ke terjadinya korosi pada masa operasi. Kemudian yang terakhir, fakta bahwa ferrit lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan perlit dan cementit. Selanjutnya, efek dari elemen paduan. Efek elemen lain dapat ditentukan dengan menyamakannya dengan jumlah karbon menggunakan persamaan di bawah ini. Dapat kita lihat karbon ekuivalen pada rumus. Nah, dari hasil perhitungan, karbon ekuivalen yang nilainya lebih rendah di bawah 0,4 menunjukkan sifat kemampulasan yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah sensitisasi pada baja. Apa itu sensitisasi? Sensitisasi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam stainless steel, yaitu ketika sebuah stainless steel dipanaskan antara suhu 400 sampai 850 derajat Celcius. Nah, ketika stainless steel dipanaskan pada suhu tersebut, dapat terjadi pengendapan kromium karbida sepanjang batas butir stainless steel. Apa hubungan sensitisasi pada baja dengan korosi? Nah, pada faktanya, seperti yang kita tahu, baja austenitik merupakan baja yang tahan terhadap karat. Namun, baja austenitik akan mengalami rentan untuk mengalami sensitisasi pada saat dipanaskan pada suhu 399 sampai 870 derajat Celcius. Karena pada suhu tersebut, presipitasi kromium karbida memang biasa terjadi. Selanjutnya, dengan terjadinya sensitisasi tersebut, baja justru akan rentan terhadap korosi intergranular. Nah, bagaimana cara menanganinya? Permasalahan sensitisasi tersebut dapat ditangani dengan menggunakan baja karbon rendah atau bisa juga dengan menggunakan baja stabil yang mengandung titanium dan niobium yang dapat mencegah pembentukan kromium karbida. Selanjutnya, pengontrolan filler atau pengisi pada logam. Kontrol filler atau pengisi penting untuk memastikan bahwa sambungan las memiliki komposisi mekanis dan kekuatan kimia yang diinginkan, sehingga tidak beresiko terhadap kegagalan dan peningkatan laju korosi. Selanjutnya, pembahasan tentang lapisan logam las atau overlay pada logam las. Nah, ketika terjadi korosi pada lapisan permukaan logam yang merupakan hasil las, dapat dilakukan machining atau grinding untuk memulihkan keadaan lapisan tersebut. Karena dengan dilakukan machining atau grinding, dapat dikembalikan ketebalan sesuai desain yang diinginkan pada awalnya. Nah, selain itu, lapisan logam las yang diaplikasikan dengan baik dapat berguna untuk menghindari terjadinya korosi. Proses pengaplikasiannya adalah dengan mengendapkan logam las tahan korosi di permukaan logam. Material yang biasa digunakan sebagai lapisan pelindung tersebut adalah monel, inconel, dan baja austenitik.
Nah, lapisan tersebut biasanya digunakan untuk proses SMAW dan GTAW. SMAW atau Shielded Metal Arc Welding dan GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding. Pembahasan selanjutnya adalah terkait kecacatan pada lapisan. Nah, kecacatan pada lapisan atau overlay hasil pengelasan yang mungkin terjadi adalah adanya celah mikro, retak karena terak, porositas, noda oksida, dan terlepasnya komponen dari substrat. Nah, penjelasan kecacatan beserta penanganannya ada di presentasi pada slide berikut. Celah pada material disebabkan oleh elemen-elemen non-logam, contohnya sulfur dan fosfor, yang dapat meningkatkan tegangan tarik antar butir, sehingga hal tersebut akan berbahaya pada penggunaan komponen tersebut. Namun, kecacatannya dapat dieliminasi dengan endapan las yang mengandung 12% ferrit. Karena seperti yang kita ketahui, fase ferrit sangat baik dan lebih tahan terhadap korosi dibanding dengan perlit dan cementit. Selanjutnya, untuk cacat porositas, retak, dan disbanding dapat dicegah dengan pemilihan teknik pengelasan yang paling tepat. Dan selanjutnya, selain dengan pemilihan teknik pengelasan yang paling tepat, cacat retak juga bisa dicegah dengan cara meminimalisir pembentukan senyawa intermetalik seperti kromium karbida pada 18,8 stainless steel. Intinya dengan meminimalisir pembentukan senyawa rapuh pada lapisan untuk mengendalikan cacat tersebut. Nah, yang terakhir adalah contoh-contoh kasus yang ditemukan seperti berikut. Ini merupakan contoh hasil pengelasan berlanjut, salah satu penggunaan pencegahan dengan pengelasan berlanjut. Seperti yang kita lihat, pengelasan berkala atau berlanjut dapat dilakukan untuk menutup celah dibandingkan dengan pengelasan yang hanya sekali saja. Selanjutnya ada gambar yang menjelaskan bahwa persendian atau joints yang telah dilas harus dibaut kembali pada struktur yang baru untuk menghindari kecacatan yang kemudian berujung pada terjadinya korosi. Nah, yang selanjutnya adalah las juga harus dibersihkan dan dilepaskan dari plat bawaannya untuk mencegah terjadinya korosi. Sekian presentasi pencegahan korosi mengenai pertimbangan pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian pada proses desainnya. Maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.